Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, sumbernya menarik banget nih. Anda udah kasih kita kutipan dari buku klasik ya. Dari tahun 1915, The Art of Public Speaking. Betul, klasik tapi isinya masih relevan banget sampai sekarang. Iya ya, usianya udah lebih dari seabad. Tapi kayaknya tantangan buat ngomong efektif di depan orang tuh nggak berubah banyak. Nah, misi kita hari ini, seperti biasa, kita mau coba saring intisari paling penting dari buku ini. Kasih Anda pemahaman dasar, gitu tentang gimana sih biar ngomong di depan umum lebih kena. Tanpa perlu baca bukunya yang, ya ampun, tebel juga ya. Yang paling kerasa beda dari buku ini menurut saya ya, itu filosofi dasarnya. Dia nggak mulai dengan daftar aturan kaku A, B, C, atau cara niru orator hebat gitu. Oh, jadi bukan soal teknik dulu. Bukan, justru sebaliknya. Dia menekankan kalau public speaking yang bagus itu ya perpanjangan dari diri Anda yang asli gitu. Intinya, sebelum mikirin teknik vokal, gestur, dan lain-lain, pertanyaannya justru, ada nggak sih sesuatu yang berharga di dalam diri Anda yang pengen banget Anda sampaikan? Sesuatu yang berharga, maksudnya? Ya, pemikiran yang matang, pengalaman, keyakinan Anda, pengembangan diri kita sendiri, itu fondasinya. Nah, kalau itu udah ada, baru deh kita ngobrolin gimana cara terbaik buat nyampeinnya. Oke, masuk akal. Nah, kalau gitu, kita mulai dari masalah paling umum dulu kali ya, yang sering banget bikin orang jiper maju ke depan. Rasa gugup atau stage fright itulah. Gimana buku ini ngatasinnya? Ada trik rahasia? Hahaha, sayangnya nggak ada mantra ajaib. Sarannya justru, ya, sangat membumi. Praktek, latihan, lagi dan lagi. Oh, jadi kayak belajar renang gitu ya? Teori doang nggak cukup, harus nyebur. Persis, harus terjun langsung dan diulang-ulang. Nggak ada jalan pintas katanya. Nah, pas terjun itu ada dua jebakan mental nih yang perlu dihindarin. Jebakan apa tuh? Pertama, kita terlalu takut dinilai jelek. Takut salah, takut kelihatan bodoh. Yang kedua, kebalikannya. Terlalu pede sampai jadi ya sombong gitu. Jadi minder salah, kelewat pede juga salah ya? Iya, buku ini nyaraninnya kerendahan hati yang sejati. Maksudnya bukan merasa rendah diri ya, tapi punya niat tulus mau melayani audiens, mau kasih sesuatu yang berguna buat mereka. Nah, kunci buat ngatasin takut dan bangun pede yang sehat ini apa coba? Apa tuh? Persiapan. Persiapan yang matang. Jadi bukan sekedar modal nekat berani tampil ya, tapi berani tampil karena udah siap, gitu. Tepat sekali. Siap itu artinya Anda kenal banget sama topik Anda. Kalau bisa, lebih dalam dari siapapun yang dengerin. Terus, siapkan beberapa kalimat pertama dengan hati-hati. Biar mulainya mulus, nggak grogi di awal. Oke. Nah, setelah siap, terus gimana? Setelah persiapan matang, buku ini bilang, harapkan kesuksesan. Ini bukan harapan kosong ya, tapi harapan yang muncul karena Anda yakin sama persiapan yang udah Anda lakuin. Sip. Berarti persiapan ini nggak cuma ngumpulin data doang ya, tapi lebih ke... Mengolahnya. Betul. Mengolahnya jadi pemahaman yang mendalam, jadi bagian dari sesuatu yang berharga tadi. Ada kutipan bagus di awal buku itu, kecuali ada sesuatu yang berharga di dalam diri, tidak ada trik pelatihan yang bisa membuat pembicara menjadi lebih dari sekedar mesin. Wah, dalam juga ya. Jadi investasi ke pemahaman kita sendiri itu langkah paling awal dan penting ya. Krusial banget. Oke, nah anggaplah kita udah berhasil naik panggung nih dengan persiapan mantap. Tantangan berikutnya kan biasanya menjaga perhatian audiens, biar nggak pada ngantuk atau main HP, haha. Buku ini keras banget ya, nyebut monoton itu dosa pembicara. Iya, dosa buat pembicara, wabah buat pendengar, katanya. Kalau kita ngomongnya datar aja, nggak ada naik turun, ya gimana audiens mau betah dengerin kan? Bener banget, kita semua pasti pernah lah ya, duduk dengerin orang ngomong yang gitu-gitu aja. Bosenin. Nah, monoton itu bahaya. Seringnya itu nunjukin kalau pembicaranya sendiri kurang nyambung sama apa yang diomongin. Buku ini memang nyebutin teknik variasi kayak ubah nada suara, pitch, atau kecepatan ngomong, pace. Itu penting sih sebagai alat bantu. Tapi ada yang lebih fundamental. Ada satu alat yang dibahas khusus di bab 21 buku ini, yang menurut saya penting banget buat jaga perhatian audiens dan nyampein nilai tadi, yaitu kekuatan narasi, bercerita.
Nah, cerita. Menarik nih. Jadi, nggak cuma soal gimana cara kita ngomong, tapi juga apa yang kita pilih buat disampaikan. Dan cerita ini bisa jadi senjata ampuh gitu. Tepat sekali. Narasi itu entah cerita pendek, pengalaman pribadi, kisah orang lain, cerita sejarah, atau bahkan perumpamaan, itu punya kekuatan luar biasa. Dia bisa bikin ide yang abstrak jadi terasa nyata, jadi konkret. Dan yang penting, bisa nyentuh emosi audiens. Bener juga ya. Kadang data dan fakta aja nggak cukup ngena. Logika itu penting, jelas. Tapi cerita itu masuknya lewat pintu lain. Langsung ke pengalaman kita sebagai manusia. Kita ini kan pada dasarnya makhluk pencerita ya. Suka dengar cerita, suka cerita juga. Kasih contoh dong dari buku ini. Gimana narasi bisa dipakai biar efektif? Ada contoh bagus dari pidato Henry W. Grady, judulnya The New South. Kadang dia jelasin dulu poinnya, terus dia kasih cerita pendek buat ilustrasi. Biar audiens langsung, oh gitu maksudnya. Jadi ceritanya memperjelas ya. Betul. Atau kadang dia mulai dengan sedikit ide, terus selipin cerita di tengah, baru di akhir dia tarik kesimpulan. Jadi pesannya lebih nempel. Contoh lain pakai cerita sejarah, kayak kisah Marius di penjara atau detik-detik revolusi Amerika. Kalau diceritain dengan hidup, audiens kayak ikut ngalamin momen itu. Nggak cuma tahu faktanya aja. Itu efeknya jauh lebih kuat. Kebayang sih. Tapi gimana caranya biar cerita yang kita pakai itu pas, relevan, dan nggak kerasa kayak ya tempelan aja gitu. Cuma biar ada cerita aja. Mungkin ada yang khawatir gitu kan? Pertanyaan bagus itu. Kuncinya 2, relevansi dan tujuan. Cerita itu harus benar-benar nyambung sama poin yang lagi Anda bahas. Harus bisa menerangi atau nguatin argumen Anda. Jangan cuma jadi hiasan. Oke, pilih cerita yang pas. Terus, sampaikan dengan efektif. Buku ini menekankan pentingnya detail-detail kecil yang bikin cerita jadi hidup, tapi fokus ke kesan utama yang mau ditimbulin. Nah, disinilah teknik kayak penekanan kata kunci atau jeda sebelum klimaks cerita itu bisa dipakai. Tapi tujuannya buat memaksimalkan efek cerita itu sendiri ya, bukan buat pamer teknik. jadi teknik itu mendukung cerita, bukan sebaliknya. Benar. Cerita yang bagus dan relevan itu ya wujud nyata dari sesuatu yang berharga yang mau Anda bagiin tadi. Oke, jadi narasi ini alat kuat banget ya, buat isi pesan dan buat koneksi ke audiens. Nah, sekarang balik lagi ke cara penyampaiannya nih. Gimana caranya kita bisa nyampein cerita atau ide kita itu dengan lancar, meyakinkan? Buku ini nyebutin kesalahan umum, pikiran kita udah loncat ke kalimat berikutnya, padahal kalimat yang sekarang aja belum beras diucapin. Nah iya itu, membagi perhatian berarti membagi kekuatan, katanya. Kunci penyampaian yang efektif itu menurut buku ini adalah konsentrasi penuh. Fokus total sama pikiran atau ide yang lagi Anda ucapkan saat itu juga. Jangan mikirin nanti ngomong apa gitu ya. Betul, biarin aja kalimat berikutnya ngalir sendiri dari persiapan dan pemahaman Anda. Jangan sampai kita cuma ngucapin kata-kata kosong tanpa makna, kayak kutipan Hamlet itu. Words, words, words. Fokusnya di makna yang mau disampaikan di setiap momen. Ini pasti nyambungnya ke kelancaran ngomong ya. Lancar itu kan bukan berarti ngomong cepet tanpa henti, tapi ngalirnya enak gitu. Tepat. Kelancaran yang asli itu datang dari 2 jenis persiapan yang disebut di buku ini. Ada persiapan umum. Ini soal terus-menerus memperkaya diri. Nambah pengetahuan, pengalaman, ngelatih observasi biar tajam kayak, demo pasan apa Raskin yang bisa lihat makna di hal-hal biasa. Baca buku juga, tapi yang kritis yang bikin mikir. Itu persiapan umum. Terus yang satu lagi? Persiapan khusus. Ini latihan buat pidato yang spesifik itu. Nah, bahkan ngobrol sehari-hari yang isinya berbobot, itu juga bisa jadi latihan buat lancar mikir dan ngomong loh. Oh, jadi ngobrol biasa pun bisa jadi latihan ya? Bisa banget. Dan terkait persiapan materi nih, ada konsep bagus namanya kekuatan cadangan. Maksudnya, jangan cuma punya materi pas-pasan, usahakan punya lebih dari cukup. Kenapa gitu? Biar kayak sumur artesis, tekanan dari pengetahuan yang melimpah itu bikin aliran ide kita lancar terus dan kita jadi lebih pede. Nggak takut kehabisan bahan di tengah jalan kan? Oke. Tapi saya sering dengar nih, orang kalau baru pertama kali nyoba teknik baru, misalnya ngatur jeda atau nada suara gitu, malah jadi kaku. Ngerasa aneh, nggak natural, malah jadi nggak lancar. Gimana tuh menurut buku ini? Nah, buku ini ngakuin kok, di tahap latihan kalau kita terlalu fokus sama tekniknya, emang bisa jadi agak lambat atau kaku. Itu wajar banget, namanya juga lagi ngebentuk kebiasaan baru. Terus solusinya?
Solusinya, pas Anda beneran tampil di depan audiens, fokus utamanya harus balik lagi. Balik ke subjek atau pesan Anda, ke makna yang mau Anda sampaikan. Kalau latihannya udah tekun, nanti kebiasaan bagus soal suara, jeda, atau bahkan gestur itu bakal muncul lebih otomatis kok. Lebih terasa asli dan jadi pendukung pesan, bukan malah jadi gangguan. Jadi kuncinya di latihan yang konsisten ya, sampai jadi kebiasaan. Betul. Kelancaran itu hasil dari kebiasaan yang dibentuk lewat latihan tekun. Nggak ada trik instan. Oke, jadi setelah fondasi utamanya kuat, persiapan, konsentrasi, narasi tadi, buku ini kayaknya ngasih semacam perkakas tambahan gitu ya, buat moles penyampaiannya. Bukan buat gantiin isinya, tapi buat melengkapi. Bener banget. Istilahnya toolkit gitu ya. Ada beberapa area penting buat penyempurnaan. Misalnya, kualitas suara kita sendiri. Gimana caranya pakai resonansi biar suara kita kedengeran jernih, penuh. Buku ini malah nyebutin resonansi hidung itu penting. Terus gimana caranya biar suara kita punya pesona yang katanya lahir dari simpati yang tulus ke audiens? Selain resonansi dan pesona, Artikulasi, pengucapan yang jelas, jangan malas ngucapin kata. Contohnya di buku itu, bilang duty, padahal harusnya duty. Ini soal menghargai kata dan juga audiens kita. oke, itu soal suara. Terus ada lagi, mungkin soal fisik. Ada dong, ekspresi fisik. Ini termasuk gestur tangan, ekspresi wajah. Tujuannya bukan buat narik perhatian ke diri kita ya, tapi buat nguatin dan memperjelas pesan kita. Gestur yang bagus itu katanya lahir dari dorongan hati pas kita nyampein ide. Harus bervariasi, punya arti, dan kelihatan alami, nggak dibuat-buat. Bahkan pindah posisi badan sedikit aja bisa jadi gestur yang efektif loh. Wah, menarik ya. Lalu gimana cara nyusun pesannya sendiri biar gampang ditangkap audiens? Ada tipsnya juga? Nah, ini masuk ke ranah struktur pesan. Buku ini bahas cara eksposisi. Gimana ngejelasin ide yang mungkin rumit jadi lebih jernih. Bisa pakai definisi yang pas, contoh yang relevan, atau perumpamaan yang gampang dimengerti. Selain menjelaskan, Ada juga deskripsi. Ini seni ngelukis pakai kata-kata. Gimana caranya biar audiens bisa kayak ngeliat atau ngerasain apa yang kita omongin. Terus dibahas juga cara bangun argumen yang logis, yang didukung bukti kuat. Sama satu lagi, sugesti. Gimana kadang kredibilitas kita sebagai pembicara bisa bikin audiens lebih gampang nerima ide kita. banyak juga ya aspeknya. Nah, semua persiapan dan teknik ini, ujung-ujungnya paling bagus disampaikan dengan metode apa? Baca teks, hafalan, atau gimana? Buku ini cenderung ngarahin kita ke metode ekstemporan. Ekstemporan. Itu gimana maksudnya? Artinya, Anda nggak baca naskah kata per kata, itu biasanya kaku banget dan bikin putus hubungan sama audiens. Tapi juga nggak hafalan plek-ketiplek, karena resikonya lupa atau kedengeran kayak robot. Jadi tengah-tengah gitu. Iya, Anda ngomong berdasarkan kerangka atau poin-poin utama yang udah disiapin dengan sangat matang. Ini ngasih keleluasaan buat lihat respons audiens, jaga kontak mata, tapi omongan tetap terstruktur dan ada isinya. Metode ini butuh latihan paling banyak sih, tapi hasilnya biasanya paling hidup dan paling nyambung sama pendengar. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita soal The Art of Public Speaking ini, intinya tuh jauh banget ya dari sekedar belajar trik panggung atau cara ngomong keren gitu aja. Jauh. Esensinya itu perjalanan dari dalam keluar sih. Mulai dari bangun sesuatu yang berharga di dalam diri kita dulu. Lewat mikir, pengalaman, persiapan yang dalam. Terus, ngatasin rasa takut itu dengan persiapan matang dan niat tulus buat audiens. Baru setelah itu mikirin cara nyampeinnya ya. Baru setelah itu pilih cara penyampaian yang paling pas buat nyambungin nilai tadi ke audiens. Nah, di sini narasi atau cerita itu jadi salah satu kunci penting. Terakhir, baru deh kita poles cara bawainnya. Baik konsentrasi penuh, kelancaran yang udah jadi kebiasaan, plus suara dan ekspresi fisik yang mendukung. Ini bener-bener geser fokus ya. Dari yang tadinya mungkin mikir gimana caranya biar saya kelihatan hebat pas ngomong, jadi gimana caranya saya bisa bagiin sesuatu yang penting ini dengan cara terbaik. Fokusnya jadi ke pesan dan ke audiens. Tepat sekali, dan ini balik lagi ke kutipan penting tadi. Kecuali ada sesuatu yang berharga di dalam diri, tidak ada trik pelatihan yang bisa membuat pembicara menjadi lebih dari sekedar mesin. Kita bukan mesin pengucap kata, kan? Bukan, hehe. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungin sama pendengar kita di rumah.
Sesuatu yang bisa dibawa pulang dari obrolan kita. Mungkin ini ya. Coba deh Anda pikirin baik-baik. Dari semua pengalaman, pengetahuan, atau keyakinan yang Anda punya, kira-kira apa sih sesuatu yang berharga di dalam diri Anda yang paling Anda pengen bagiin ke orang lain? Cerita apa, ide apa, atau wawasan apa yang Anda rasa bakal ngasih dampak positif kalau Anda sampaikan pakai suara Anda? Wah, pertanyaan bagus tuh. Menemukan ini, nemuin pesan inti Anda itu, bisa jadi langkah pertama yang paling kuat loh dalam perjalanan Anda menguasai seni berbicara yang asli dan benar-benar berpengaruh. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan mungkin beberapa alat praktis juga buat komunikasi Anda sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.